Halo, video ini untuk Bapak Prabowo Subianto. Saya sampaikan video ini sebagai masukan karena saya adalah orang yang berpotensi besar mendukung Bapak dalam Pilpres kali ini, Pak. Di 2 Pilpres sebelumnya, saya sama sekali nggak mendukung Bapak. Justru bukan karena track record Bapak, bukan karena kemampuan kerja Bapak. Saya mencari tahu kok banyak tentang Bapak, mengumpulkan banyak juga literasi tentang Bapak. Tapi saya nggak mendukung Bapak bukan karena itu, tapi karena penampilan publik Bapak, komunikasi politik Bapak waktu itu yang nggak sesuai dengan selera saya, terutama hati nurani saya, Pak. Waktu itu sama sekali nggak sesuai. Akhir hari ini saya menonton kontennya Pak Hasan Nasbi. Dia sebagai konsultan politik, dia sebagai pemerhati politik. Saya mengikuti dan argumen-argumennya tentang Bapak, opininya tentang Bapak itu saya rasakan itu masuk akal, Pak. Logis banget. Maka saya mulai berpikir tentang Bapak. Kalau kata Pak Hasan Nasbi itu, suasana hati saya mulai berubah. Pun dengan Pak Hasan Nasbi, dia kan juga setelah ketemu Bapak disampaikan apa aja argumennya, Bapak cerita tentang masa lalu, kan dia juga sekarang sudah menyatakan diri untuk mendukung Bapak. Nah, pernyataan ini tuh karena gini, Pak. Tadi malam saya melihat penampilan Bapak dan bakal calon presiden lainnya, Pak Anies dan Pak Ganjar. Saya merasakan penampilan dua kandidat lainnya di sebelum Bapak Anies dan Pak Ganjar itu penampilan retorika mereka, penampilan pidato mereka, public speaking mereka itu lebih bagus banget. Bukan karena apa-apa. Analisis saya, mereka sudah punya premis yang jelas, mereka sudah punya setup yang jelas, mereka sudah sering melakukan open mic, mereka punya komedi buddy, kalau istilahnya Panji itu kayak gitu, Pak. Saya bukan seorang stand up komedian, tapi saya adalah pemerhati. Saya penonton konten-konten stand up komedian. Istilahnya saya ambil dari itu. Nah, kalau Bapak bisa melakukan presentasi dengan cara yang baik, dengan retorikanya baik, saya yakin publik akan lebih condong untuk memilih Bapak. Bapak ingat nggak? Waktu itu ada pemberitaan tentang e-commerce, perusahaan e-commerce dari Cina sudah tidak beroperasi lagi di Indonesia atau malah bangkrut, saya lupa. Tapi tahu ya. Kemudian ada yang berpendapat bangkrutnya ini karena salah CEO-nya. Karena CEO-nya itu sangat pintar membuat presentasi. CEO-nya ini sangat pintar berpidato. Tapi ternyata tidak kongruen dengan kemampuan strategiknya, dengan eksekusinya, dengan kepemimpinannya, dengan analisisnya. Tidak kongruen, Pak. Nah, hal inilah yang peluang Bapak untuk meningkatkan itu, Pak. Jadi, Bapak bukan hanya sebagai orang yang pintar presentasi, tapi Bapak juga adalah orang yang pintar eksekusi, pintar memimpin, pintar koordinasi, strategiknya juga pintar. Karena apa? Beberapa waktu ini kan ada berita juga, Pak, tentang kinerja Bapak dianggap sebagai menteri dengan kinerja terbaik, dengan nilai tertinggi kan, Pak, di kabinet Jokowi. Potensi inilah, Pak, yang semestinya bisa kita angkat. Bukan hanya orang yang pintar berpidato, pintar ngomong, pintar presentasi, Pak. Peluang ini, Pak. Nah, kenapa saya ngomong ini, Pak? Analisisnya, Pak, kalau Pak Anies itu dan Pak Ganjar dia sudah punya premisnya, Pak. Topiknya apa aja dia udah tahu. Dia udah siapkan nanti jawabnya apa. Setupnya jelas, punchline-nya juga jelas, Pak.
maka istilahnya delivery-nya itu oke Pak. Delivery-nya bagus banget. Act out-nya juga bagus, apalagi Pak Ganjar tuh act out-nya banget. Lah kalau Bapak kan semalam act out tuh juga oke lah, tapi kan yang gini-gini saya pikir itu oke lah Pak, buat improvisasi boleh. Tapi sepertinya, dan bukan sepertinya lagi, akan sangat penting buat Bapak untuk menyiapkan skripnya Pak. Bapak nyiapkan skripnya, dicari tahu itu premisnya apa aja, terutama untuk politik, untuk ekonomi, untuk dan lain-lainnya Pak. Kemudian ada komedi badinya Pak, istilahnya itu ya, kalau politik badi mungkin, atau teman ngobrol lah Pak, teman sharing. Kemudian Bapak lakukan open mic. Open mic mungkin bisa dilakukan di depan kaca Pak, seperti tadi malam kalau refleksi. Cuman kan itu di panggung. Kalau Bapak bisa lakukan dulu di belakang panggung Pak, lakukan, bicarakan itu, pilihlah bahasa yang persuasif Pak, bahasa yang disukai. Bayangkan kalau kata Pak Hasan Nasbi itu kan bilang, kita sekarang harus memilih pemimpin yang dibutuhkan sesuai kebutuhan. Tapi untuk memimpin, saya yakin banyak pemilih yang memilih pemimpin yang disukai Pak. Ya nggak? Nah kalau Bapak menjadi pemimpin yang dibutuhkan sekaligus pemimpin yang disukai, maka kemungkinan Bapak untuk terpilih itu sangat besar. Saran ini penting banget Pak untuk tim suksesnya Pak Prabowo atau orang-orang yang mengenal Pak Prabowo dan bisa menghubungi Pak Prabowo. Saya minta tolong untuk sampaikan ini ke beliau, dan kepada Pak Prabowo saya mohon untuk Bapak bisa lebih legowo dan menerima saran saya ini untuk menulis skripnya, memilih premis, open mic, latihan Pak, supaya potensi Bapak terpilih, possibility-nya tuh lebih tinggi Pak. Kalau udah seperti itu, Indonesia emas di tahun 2045 akan segera terwujud. Dan salam dari Jogja Pak.